Bak film action Hollywood, dua pelaku pencurian berinisial ARS dan MRT melompat dan menyeberang dari satu gedung ke gedung yang lain usai aksinya diketahui warga. Pelaku yang panik karena terkepung warga, keduanya berusaha kabur dari amukan massa yang telah menunggu di bawah. Ketegangan pun terlihat saat warga melihat keduanya nekat melompat dari gedung berlantai. Meski pelaku ahli melompat, namun keduanya berhasil diamankan oleh warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Rakyat Pasar 2 Medan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kedua pelaku yang mengaku memakai narkoba ini sudah diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin Jumat pagi mengatakan keduanya diduga berencana ingin melakukan aksi kejahatan di bangunan yang masih dalam pembangunan tersebut. Ini punya kalian? Bahwa ada dua orang tersangka yang sedang mau melakukan aksi di rumah kosong di Jalan Rakyat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti linggis yang diduga digunakan untuk mencuri besi bangunan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanal Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di perairan Bengkalis, Riau. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 14 bungkus paket narkoba jenis sabu seberat lebih dari 4 kg seharga miliaran rupiah. Ini, bawa barangnya deh. Barang tadi mana? Ke atas. Iya, kamu nyebrang tadi ya? Dengan menggunakan kapal speedboat, penyelundupan narkoba dari Malaysia berhasil digagalkan petugas TNI Angkatan Laut Lanal Dumai di kawasan pantai Desa Buruk Bakul, Kabupaten Bengkalis, Riau. Itu nurut dia apa? Pohon bakau itu. Pohon apa? Saat akan dilakukan penangkapan, pemasok narkoba yang merupakan anak buah kapal sempat berusaha kabur dengan melompat ke laut, namun berhasil dibekuk oleh petugas. Dari kapal pelaku, petugas menemukan 14 bungkus paket narkoba jenis sabu seberat 4,1 kg senilai miliaran rupiah. Rencananya, narkoba jenis sabu ini akan diedarkan di Aceh dan Medan. Di desa tersebut menyerahkan kepada dua orang yang menerima menetapkan penangkapan. Pada saat disergap, mereka menarik itu semua yang tidak menarik laut dan jarak kali ke hutan bakau. Pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 4,1 kg langsung dibawa ke Lanal Dumai dan nantinya akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dari Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dompet KTP ada? 3 pelaku pengedar sabu juga diringkus petugas Satres Narkoba Polres Bogor. Satu diantaranya seorang ibu rumah tangga. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita 5 kg sabu-sabu siap edar yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Satres Narkoba Polres Bogor dan Polda Jabar menggerebek rumah bandar narkoba jenis sabu di Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat. Petugas meringkus OP, bandar narkoba, dan menemukan sabu seberat 5,4 kg yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan pelaku dan melakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap DA yang merupakan daftar pencarian orang, serta seorang ibu rumah tangga DS yang merupakan istri dari IH yang kabur saat penyergapan di Bekasi, Jawa Barat. Dari penyergapan di Bekasi, petugas menyita narkoba jenis sabu seberat 13 kg beserta timbangan digital. Tersangka tersebut kita sita 4 bungkus besar plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Guan Jin Wang berisi narkoba jenis sabu seberat 5.400 gram atau kurang lebih 5,4 yang berinisial TS. Itu perempuan, usianya 35 tahun. Ya, kita sita itu 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 13 gram, ya, seberat 13 gram. Kemudian di situ juga ada 1 buah timbangan digital. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dua orang pemuda warga Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ditangkap polisi lantaran berulang kali mencuri kendaraan. Dalam 3 bulan terakhir beroperasi, mereka menggasak 11 unit motor. Dua orang pemuda berinisial AH dan BM warga Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara tertangkap pada Rabu silam karena melarikan diri menggunakan sepeda motor saat bertemu dengan patroli kepolisian. Petugas Satreskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara mengamankan barang bukti berupa kunci letter T yang digunakan untuk tindak pidana curanmor. Selain itu, 11 unit sepeda motor hasil curian berikut STNK-nya yang merupakan hasil curian juga ikut diamankan. Polisi memperoleh informasi bahwa keduanya telah mencuri 11 unit motor dalam 3 bulan terakhir di wilayah Cilincing dan akan dijual dengan harga kisaran Rp2.200.000 per unit. Pelaku ini diinterogasi, akhirnya kita bisa mendapatkan alhamdulillah 11 kendaraan bermotor. Untuk kendaraan ini ya setelah diambil atau dicuri biasanya dijual dengan harga 2 juta. Sepeda motor yang berhasil diamankan polisi dikembalikan kepada para korban pencurian, sementara kedua pelaku terancam kurungan penjara maksimal selama 9 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus meninggalnya Gilang Endi Saputra, peserta Diklat SAR Menwa UNS. Keduanya diduga melakukan tindakan kekerasan yang berujung meninggalnya Gilang. Penyidik telah Polresta Solo menetapkan 2 orang sebagai tersangka meninggalnya mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra saat Diklat SAR Menwa. Kedua tersangka berinisial NFM dan FPJ merupakan panitia penyelenggara Diklat SAR Menwa. Keduanya diduga melakukan tindakan kekerasan dan berujung meninggalnya Gilang. Petugas Polresta Solo menjemput paksa kedua tersangka di wilayah Jebres, Surakarta siang tadi. Berdasarkan 3 alat bukti, keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, keduanya terbukti melakukan penganiayaan menggunakan alat maupun tangan kosong saat kegiatan Diklat SAR Pragladi Patria Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 di bawah Jembatan Juruk, Pengawan, Solo. Pasca dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari ini dan telah ditetapkan 2 orang tersangka. Proses penyelidikan dan penyidikan terus berlanjut. Atas penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Belum dibayar, sejumlah relawan PON ke-20 Papua di Timika, Papua memblokade jalan dan membakar ban bekas. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.